Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin jamaah Masjid An-Nur Bagus Kuning rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kami kembali secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak takmir Masjid An-Nur, demikian pula pihak-pihak yang terkait yang sudah membantu terselenggaranya kajian pada malam hari ini. Kami ucapkan jazahumullahu khairan katsira. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas mereka dengan kebaikan yang banyak. Amin Allahumma amin. Pada asalnya, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kajian yang kami sampaikan di masjid ini di waktu ba'da asar setiap Kamis 2 pekan sekali. Kemudian karena ada suatu kondisi yang menyebabkan kami tidak bisa menyampaikan kajian seperti biasa, lalu kami membincangkan hal ini kepada pihak takmir. Kemudian diperkenankan untuk pindah di hari Kamis malam Jumat ba'da maghrib, yang kemudian insyaallah akan dirutinkan setiap Kamis malam Jumat ba'da maghrib insyaallah tabaraka wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufik, hidayah dan berbagai nikmat-nikmatnya yang banyak kepada kita semua, yang mana kita tidak akan bisa mampu untuk mengukur dan menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah firmankan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, kalian tidak akan mampu. Maka dari itu setidaknya kita berusaha untuk menjaga, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita dapatkan. Kata para ulama, mensyukuri nikmat bisa mengikat nikmat tersebut, bahkan menambahnya. Allah firmankan, la in syakartum la azidannakum. Seandainya kalian bersyukur kepadaku, niscaya akan aku tambah nikmatku bagi kalian. Meskipun Allah juga firmankan, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Maka marilah kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengikatnya. Allah Subhanahu wa taala firmankan, dzalika bi annallaha lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum hingga mereka sendiri yang merubah diri-diri mereka. Kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah di dalam tafsirnya, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nikmat yang sudah Dia berikan kepada suatu kaum hingga mereka sendiri yang merubah kondisi diri-diri mereka. Ini dengan mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Jalla wa Ala, mereka tidak melakukan syukur nikmat, justru malah kufur nikmat. Sehingga ketika itu Allah akan cabut dan Allah akan tiadakan nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan mensyukuri nikmat, misalnya kalau kita diberikan rezeki, maka kita tunaikan, kita salurkan rezeki harta yang kita miliki kepada tempat-tempatnya yang bernilai ibadah. Misalnya kita memiliki harta benda, kita salurkan kepada perkara yang sifatnya wajib. Kita prioritaskan hal-hal yang wajib dahulu, misalnya seperti zakat mal atau sedekah yang sifatnya wajib. Demikian pula haji dan umrah bagi yang mampu, karena memang hukumnya wajib sekali seumur hidup. Demikian pula nafkah kepada keluarga, anak dan istri diniatkan sebagai ibadah bernilai pahala di sisi Allah Jalla wa Ala. Kemudian setelah kita menunaikan hak-hak yang wajib,
kewajiban dalam harta dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, baru kita menoleh kepada amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Kita sedekah sunnah, seperti misalnya ada kelebihan dari sisi harta, kita ikut andil dalam membangun masjid, membangun madrasah tahfidzul Quran, pondok-pondok pesantren yang di dalamnya dididik santri-santri yang menghafal Al-Quran, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang akan melanjutkan tongkat estafet dakwah agama Islam yang akan mengharumkan agama, demikian pula bangsa dan negara. Kemudian di antara nikmat yang wajib untuk kita syukuri, untuk senantiasa kita jaga, adalah nikmat bisa bermajelis ilmu agama di masjid. Masjid salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan merupakan tempat yang paling dicintai Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul biladi ilallah masajiduha." Tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Kata para ulama, karena memang di dalam masjid dilakukan ragam jenis ibadah. Salat 5 waktu, salat sunnahnya, demikian pula tilawatul Quran, zikir, doa, termasuk pula dilakukan di dalam masjid penyebaran ilmu agama, majelis ilmu yang diadakan oleh kaum muslimin. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan majelis ilmu agama di masjid, mempelajari ilmu agama di masjid, adalah datang dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang panjang. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yakni di masjid. Mereka membaca Al-Quranul Karim, baik membaca lafaz maupun baca maknanya, yakni mempelajari tafsirnya. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajari Al-Quran, yakni ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan, kekhusyuan qalbu. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi, dibanjiri oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan mereka akan dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pemuliaan kepada orang-orang yang mempelajari ilmu agama Allah di masjid-masjidnya. Wa dzakarahumullahu fiman indah, kemudian Allah akan sebut-sebut mereka, nama-nama mereka Allah akan bangga-banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Terkait kajian kita pada malam hari ini, karena sifatnya rutin insyaallah setiap hari Kamis malam Jumat, kami memilih untuk membacakan, mengkaji sebuah kitab bahasa Arab karya seorang ulama kontemporer yang hidup di abad ke-20 Masehi atau 14 Hijriah. Abad ke-14 Hijriah, beliau bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau termasuk salah satu dari anggota Dewan Ulama Senior yang ada di Kerajaan Arab Saudi. Kitab yang akan kita kaji, tulisan beliau dengan judul Hukukun Da'at Ilaihal Fitrah wa Qarraratha Asy-Syari'ah. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kitab ini memiliki judul hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan ditetapkan oleh syariat Islam. Jadi dalam kita hidup di dunia ini, ada hak-hak dari orang lain atau pihak lain yang wajib untuk kita tunaikan dengan baik. Yang mana hak-hak ini secara fitrah yang Allah tanamkan ke dalam diri-diri manusia memang menuntut untuk menunaikan hak-hak tersebut. Demikian pula syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menetapkan adanya hak-hak ini. Dalam kita membaca kitab ini, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kami pribadi akan membacakan apa yang beliau tulis, bahasa Arabnya, kemudian kami terjemahkan, dan apabila diperlukan penjelasan maka kami akan tambahkan penjelasannya. Termasuk pula dalil-dalil akan kami sebutkan tambahannya. Untuk malam hari ini kita akan membahas atau membaca muqaddimah yang beliau sampaikan. Qala al-musannifu rahimahullah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitab yang beliau tulis ini dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan barakah dari nama Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya.
juga dalam rangka mengikuti Al-Qur'anul Karim, karena setiap surat yang ada di dalam Al-Qur'an diawali dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah atau surat Bara'ah langsung. Demikian pula beliau memulai dengan basmalah dalam rangka mengikuti kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau menulis surat-surat kepada para raja untuk mendakwahi mereka kepada Islam. Beliau memulai dengan basmalah. Kemudian kata beliau di sini muqaddimah, pembukaan dari kitab yang beliau tulis. Kebiasaan dari para ulama ketika mereka menulis sebuah kitab, mereka akan sebutkan di awal pembukaannya, berisi tentang inti pembahasan, poin-poin yang mereka sampaikan, termasuk pula tujuan dari menuliskan kitab ini. Kemudian kata beliau, innal hamdalillah nahmaduhu, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kami memujinya. Kata beliau di sini innal hamdalillah, terkait kata alhamdu atau lafaz alhamdulillah. Kata para ulama yang ahli dalam bahasa Arab, huruf alif dan lam al pada kata alhamdu. Al ini kata para ulama al-istighraqiyah. Al-istighraqiyah maknanya meliputi dan mencakup segala jenis pujian hanya milik Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mengucapkan alhamdulillah, alhamdu maknanya memuji diiringi dengan kecintaan dan pengagungan kepada yang dipuji. Sehingga lafaz atau kalimat alhamdulillah ini hanya khusus untuk Allah. Tidak boleh kita mengatakan alhamdu li fulan atau alhamdu li abi, ya, segala puji untuk bapakku atau untuk si fulan, tidak boleh, karena memang alhamdu ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa ala. Setiap kaum muslimin, masing-masing individu kaum muslimin dalam sehari minimal 17 kali meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melaksanakan salat. Mereka membaca Al-Fatihah, di antara yang mereka baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Permintaan tolong hanya kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga sangatlah dusta ketika seorang muslim dalam sholatnya dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan lisannya fasih bahkan, tetapi ketika di luar sholat justru dia meminta kepada selain Allah, minta kepada kuburan misalnya, atau minta kepada patung, minta kepada batu, pohon dan yang semisal dengan itu, dari perkara-perkara yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta anak, minta rezeki, minta kesembuhan dari penyakit, ini semua hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih, kita beristighfar kepada Allah dan kita bertaubat hanya kepadanya. Istighfar dan taubat adalah kewajiban bagi masing-masing individu kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertaubatlah kepadanya. Dalam ayat yang lain Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang jujur, yang ikhlas, yang terpenuhi padanya syarat-syarat taubat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin menyebutkan ada 3 syarat taubat apabila dosanya berkaitan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang pertama, kata beliau, seorang itu harus berhenti dari dosa yang dia lakukan. Jadi kalau dosanya dalam bentuk meninggalkan kewajiban, maka dia harus tunaikan kewajiban yang dia tinggalkan. Sebaliknya kalau dosanya dalam bentuk melakukan keharaman, dia langsung berhenti, menahan diri dari dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian syarat yang kedua, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia menyesali dosa yang telah dia lakukan, dan ini merupakan amalan qalbu, amalan hati, ada penyesalan dalam dirinya. Kemudian yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa yang dia lakukan dosa-dosa yang telah dia lakukan di masa yang akan datang. Sehingga ketika dia sudah memenuhi syarat-syarat taubat ini, qadarullah ma syaa fa'al, terjatuh lagi dalam dosa, tetap dia ulangi taubatnya, tidak akan tertutup hingga sakaratul maut atau matahari terbit dari arah barat. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah juga firmankan,
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka sendiri, melakukan kemaksiatan, tapi Allah masih panggil dengan wahai hamba-hambaku, dengarkanlah. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Ya, seorang sudah melakukan dosa yang dia pandang begitu besar, jangan dia merasa putus asa. Aku sudah melakukan dosa yang besar, ada donat taubat, tidak bakal diampuni. Belum tentu. Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Di antara nama Allah Al-Ghafur, At-Tawwab. Allah Maha pengampun, Allah Maha penerima taubat. Allah firmankan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar, dosa kekufuran, kesyirikan. Apabila seorang hamba bertaubat darinya, Allah akan ampuni. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Demikian pula ada uswah hasanah, ada tauladan yang baik dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait istighfar dan taubat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Beliau katakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah. Kata beliau, demi Allah, sungguh aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, seorang rasul, sayyid waladi Adam, anak cucu pemimpin anak cucu Adam. Dosa-dosanya sudah dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu maupun yang akan datang, masih memberikan tauladan dengan beristighfar dan bertaubat kepada Allah Jalla wa ala. Lantas bagaimana dengan kita yang secara iman dan amal soleh jauh di bawah beliau? Maka lebih wajib lagi, lebih harus lagi untuk kita beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan amal-amal kita. Jiwa, ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, jiwa seorang manusia kalau tidak dikatakan kebanyakannya atau sebagiannya, tabiatnya mengajak kepada kejelekan, mengajak kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Yusuf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa seorang insan, jiwa seorang manusia senantiasa mengajak kepada keburukan, kecuali jiwa yang dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika misalnya tiba bulan Ramadan, kita mendengar ada ustadz-ustadz atau khatib-khatib atau kiai-kiai menyampaikan sebuah hadis, apabila bulan Ramadan datang maka syaitan-syaitan, jin-jin yang jelek itu dibelenggu, dirantai, sehingga tidak bisa menggoda dan menjerumuskan manusia kepada kemaksiatan. Mungkin timbul dalam benak kita, tapi kenapa di bulan Ramadan masih ada kemaksiatan? Disebutkan dalam hadis, setan-setan kan dibelenggu. Jawabannya, bahwasannya kemaksiatan, dosa seorang hamba tidak murni 100% berasal dari luar saja, tidak murni dari syaitan saja. Jiwa dia, yakni faktor internal diri dia sendiri, dari hawa nafsunya, jiwanya juga bisa mengajak kepada kemaksiatan dan keburukan. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin di sini, wa may yudlil fala may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa yang Allah berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan sebaliknya siapa yang Allah sudah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Terkait dua poin ini, ada dua contoh yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Di antara hamba Allah yang Allah berikan hidayah dan tidak lagi Allah sesatkan adalah para sahabat Nabi. Kita ambil contoh misalnya sahabat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi, Al-Faris dari Faris, dari Persia. Kalau sekarang masuk wilayah Iran. Sahabat Salman Al-Farisi lahir dan besar di lingkungan keluarga Majusi. Majusi menuhankan api dan cahaya. Beliau memiliki seorang ayah yang dikenal sebagai tokoh Majusi ketika itu, dan Salman memang sebagai anak yang memiliki tugas untuk menyalakan api sebagai sesembahan orang-orang Majusi.
Di suatu hari, sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu seperti biasa melakukan tugasnya. Tetapi ketika sedang melakukan perjalanan, beliau melihat sebuah gereja. Sebuah gereja di dalamnya ada seorang ahli ibadah dari agama Nasrani melakukan ibadah. Sahabat Salman melihat dan kemudian tertarik. Ini kisahnya ketika itu belum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Agama terakhir, agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sebelum diubah sekarang ini. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Salman melihat dan memiliki ketertarikan dan ada fitrah yang masih lurus dalam dirinya menyatakan kalau agama ini lebih baik dibandingkan agama Majusi yang dia anut. Singkat cerita, dia bertanya kepada orang itu lalu dijelaskan bahwasanya ini agama Nasrani. Salman bertanya di mana pusat agama ini, dijawab berada di Syam. Syam itu kalau sekarang bumi Palestina, Suriah, Yordan dan Lebanon. Kemudian Salman kabur dari rumah orang tuanya berangkat ke Syam untuk mempelajari agama Nasrani ketika itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salman belajar kepada gurunya, kepada seorang ahli ibadah, kepada seorang rahib dari Nasrani. Beliau melihat ada kebaikan pada ajaran agama tersebut. Kemudian beliau senantiasa mengkhidmatnya tahun demi tahun sampai wafat gurunya. Menjelang wafat gurunya, dia bertanya kepada gurunya itu, siapa lagi orang yang seperti engkau sehingga bisa aku ikuti dan aku bisa belajar kepadanya. Lalu orang ini mengarahkan Salman kepada seseorang yang berada di Mosul. Mosul itu kalau sekarang masuk wilayah negara Irak. Salman pun berangkat ke Irak belajar kepada tuan gurunya. Kemudian terus mengkhidmatnya sampai menjelang gurunya ini wafat. Salman bertanya lagi, siapa lagi orang yang seperti engkau sehingga aku bisa bersama dia mengkhidmatnya dan belajar agama dengannya. Lalu diarahkan lagi ke tempat-tempat yang lain. Dalam sebuah riwayat, Salman Al-Farisi sampai mendapatkan atau keliling berpindah-pindah sebanyak 13 sampai 19 kali dalam mencari hidayah. Sampailah pada tempat yang terakhir dengan guru yang terakhir. Salman mengkhidmat, dia belajar agama kepadanya sampai guru ini menjelang wafat. Salman bertanya kepadanya, siapakah orang yang seperti dirimu yang aku bisa mengkhidmat, ikut bersamanya dan belajar agama kepadanya? Kata guru Salman yang terakhir ini, kalau yang sepertiku yang masih berpegang teguh dengan agama Nasrani yang masih murni, yang tidak diubah-ubah, itu sudah tidak ada lagi. Tapi sekarang sudah dekat masa diutusnya Nabi dan Rasul yang terakhir. Lalu Salman pun bertanya kepada gurunya ini. Dijelaskan, memang di dalam kitab Taurat dan Injil sudah dijelaskan bahwasanya Nabi dan Rasul terakhir akan diutus, sifat-sifatnya, tempat diutusnya di Mekah, demikian pula tempat hijrahnya di Madinah. Setelah Salman Al-Farisi mendapatkan informasi yang cukup, baru beliau hijrah, berpindah ke kota Madinah. Singkat cerita, ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melihat sifat-sifat yang ada pada Rasul ada sesuai yang diberitakan kepadanya. Lalu beliau pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masuk ke dalam Islam, baik keislamannya dan mati di atas keislaman. Allah memberikan hidayah kepada sahabat Salman dan Allah tidak akan sesatkan beliau. Sebaliknya, orang yang Allah sesatkan dan tidak akan Allah berikan hidayah, contohnya yang paling terdekat adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib. Walaupun ada paman yang lain, Abu Lahab, tapi permusuhannya begitu sengit. Kalau Abu Thalib dari awal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah, Abu Thalib pasang badan membela beliau, melindungi beliau dari gangguan orang-orang musyrikin Quraisy, sehingga menjadi suatu yang wajar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengharapkan keislaman pamannya. Beliau berusaha mengajak pamannya untuk masuk Islam, tapi kemudian Allah takdirkan di akhir hayatnya Abu Thalib tidak bisa masuk ke dalam Islam, enggan masuk ke dalam Islam dan mati di atas kesyirikan. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kata beliau di sini, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman. Semoga salawat Allah dan salamnya tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin
membawakan dua kalimat syahadat terkait dengan ucapan asyhadu alla ilaha illallah dan asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini berkaitan dengan hak Allah dan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita baca dan kita kaji pada kitab ini pada pembahasannya. Yang ingin kami sampaikan sedikit di sini terkait dengan lafaz kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, kalimat yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari neraka dan bisa memasukkan dia ke dalam surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang terakhir ucapannya ketika dia menjelang sakaratul maut, dia ucapkan la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Demikian pula ucapan la ilaha illallah akan membuat seorang hamba mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku sudah menduga bahwasanya engkaulah orang pertama yang akan bertanya tentang ini, karena aku melihat engkau begitu semangat dalam mendengarkan hadis." Nah, memang kita tahu sahabat Abu Hurairah adalah periwayat hadis terbanyak dalam umat ini di jajaran sahabat-sahabat yang lain. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi." Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku di hari kiamat kelak, orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dengan jujur dari hatinya atau dari jiwanya. Terkait mengucapkan la ilaha illallah tidak cukup dengan lisan saja, harus diiringi dengan keyakinan qalbu dan dibuktikan dengan amalan anggota tubuh terkait konsekuensi dari la ilaha illallah. Kata para ulama yang penting untuk kita sampaikan terkait makna la ilaha illallah. Yang benar menurut para ulama maknanya adalah la ma'buda bihaqqin illallah atau la ilaha haqqun illallah. Tidak ada Tuhan yang benar, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Kata para ulama, yang pertama rukun an-nafyu. An-nafyu itu penafian, peniadaan. Ada pada lafaz la ilaha, tidak ada Tuhan yang benar. Sehingga kita menafikan, kita meniadakan segala jenis Tuhan yang disembah selain Allah. Kemudian tidak cukup dengan satu rukun saja, harus ditambah dengan rukun kedua al-itsbat, yakni penetapan pada lafaz illallah, kecuali Allah, sehingga menjadi lengkap, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia hanya mendatangkan la ilaha tanpa illallah, dia hanya mengatakan tidak ada Tuhan, maka dia menjadi orang ateis, orang komunis. Kalau dia hanya mengatakan illallah saja, dia tidak menafikan Tuhan-Tuhan yang lain, dia menjadi musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan selainnya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan syahadat Muhammad abduhu wa rasuluh, Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kata para ulama, beliau adalah abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Beliau adalah seorang hamba yang tidak boleh disembah dan beliau seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Sehingga dalam merealisasikan syahadat Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, kita harus benar-benar meyakini ya dua sifat yang mulia ini, dua sifat sempurna yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang hamba yang sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah rasul yang paling utama, rasul yang paling mulia. Terkait dengan keutamaan seorang hamba, yang paling utama adalah para nabi. Kata para ulama, para nabi menduduki kedudukan yang paling utama. Seorang nabi itu lebih utama, lebih afdal daripada seluruh wali. Jadi seluruh wali mau sesoleh apapun tetap lebih utama seorang nabi, karena seorang nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sebuah hadis, tetapi ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama terkait kesohihan atau kedhaifannya. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ada berapa jumlah nabi?"
di muka bumi ini. Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah para nabi ada 124.000. Jumlah para nabi yang Allah utus ke muka bumi ini ada 124.000. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran hanya 25 yang kita ketahui. Maka kita imani secara global bahwasanya Allah benar mengutus nabi-nabi tersebut. Kemudian Nabi SAW menjelaskan jumlah Rasul. Jumlah Rasul kata beliau ada 313 Rasul. Dalam riwayat yang lain ada 315 Rasul. Kemudian terkait keafdalan, keutamaan, yang paling utama sudah kita sebutkan adalah para nabi. Kemudian di atas para nabi adalah para Rasul. Para Rasul lebih utama dari para nabi. Kemudian di atas para Rasul ada lagi Rasul Ulul Azmi. Rasul yang terdiri dari 5 orang, yakni Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu wasallamuhu alaihim. Kemudian yang lebih utama lagi dari Rasul Ulul Azmi adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama lagi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kisah Isra Mi'raj, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan, Isra itu maknanya diperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke bumi Syam, Masjidil Aqsa. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seluruh para nabi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat mengimami mereka. Ini menunjukkan keutamaan beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Beliau adalah Sayyid, penghulu, pemimpin para nabi dan rasul, berikut pemimpin seluruh umat manusia di hari kiamat kelak. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, kemudian kata beliau di sini, amma ba'du, adapun setelah itu, fa inna min mahasini syariatillahi ta'ala mura'atal adl. Sesungguhnya di antara keindahan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat Islam adalah memperhatikan keadilan, memperhatikan konsep keadilan di dalam agama Islam. Wa i'ta'a kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi ghuluwin wala taqsir. Dan di antara keindahan Islam adalah menghasung pemeluknya untuk memberikan setiap pemilik hak akan hak-hak mereka tanpa adanya sikap ghulu dan tanpa adanya sikap taksir. Sikap ghulu berlebih-lebihan melampaui batas, sikap taksir meremehkan dan mengabaikan. Misalnya contoh dalam hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tetap mengimani beliau, kita bersalawat kepada beliau, kita taati perintah beliau, kita tinggalkan larangan beliau, kita cintai beliau, kita agungkan beliau melebihi orang tua kita, bahkan diri kita sendiri. Tetapi tidak boleh ada sikap ghulu, sikap berlebih-lebihan sampai mengangkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada derajat ketuhanan. Artinya meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh. Ya, terkait minta syafaat misalnya, langsung mintanya itu kepada Allah dengan lafaz misalnya, ya Allah berikanlah kepadaku syafaat nabimu. Bukan kita katakan wahai Rasul beri syafaat kepadaku. Ini tidak boleh masuk ke dalam kesyirikan. Tidak boleh berlebih-lebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebaliknya, tidak boleh kita mengabaikan atau meremehkan hak Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti misalnya mendustakan berita-berita yang beliau bawa dalam hadis-hadisnya, tidak menunaikan apa yang beliau perintahkan, melanggar yang beliau larang. Ini semua termasuk bentuk kurang ajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau di sini, faqad amarallahu taala bil adli wal ihsan wa ita'idil qurbah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berlaku adil baik dalam ucapan maupun perbuatan, baik kepada teman maupun lawan. Demikian pula Allah perintahkan untuk berbuat ihsan, berbuat kebaikan, wa ita'idil qurbah, dan memberikan atau berderma kepada kerabat keluarga. Ini hasungan untuk melakukan silaturrahim, menyambung hubungan kekerabatan keluarga. Kemudian kata beliau di sini, wabil adli bu'itsatir rusul. Dengan keadilan Allah utus para rasul. Jadi para rasul membawa konsep keadilan yang paling sempurna. Wa unzilatil kutub. Dan dengan keadilan Allah turunkan kitab-kitabnya. Wa qamat umurud dunya wal akhirah. Dan dengan keadilan pula menjadi tegak, menjadi teratur urusan-urusan dunia maupun akhirat.
terkait misalnya dalam pengadilan dunia, kalau kita dapati ada ketidakadilan, maka yang paling adilnya adalah pengadilan akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan satupun bentuk kezaliman, bentuk ketidakadilan, melainkan Allah hisab dan Allah akan balas dengan seadil-adilnya. Kemudian ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, di sini beliau akan menjelaskan apa makna adil di dalam agama Islam. Apakah adil itu bermakna setara? Misalnya seorang ayah memiliki 3 orang anak, anak pertama SMA, anak kedua SMP, anak ketiga SD. Apakah konsep adil dalam Islam dalam uang jajan misalnya disamaratakan 5.000 untuk semua masing-masing anak? Jawabannya tentu tidak. Justru ketika menyamakan uang jajan antara anak yang SMA, SMP dan SD itu merupakan bentuk kezaliman, karena anak semakin tua semakin banyak kebutuhan yang dia perlukan. Sehingga konsep keadilan, kata beliau di sini, wal adlu i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu. Keadilan itu memberikan kepada setiap pemilik hak akan hak-hak mereka. Jadi tadi misalnya dalam uang jajan, misal anak SMA diberikan 15.000 misalnya, anak SMP 10.000, anak SD baru 5.000. Itu baru konsep keadilan yang sempurna di dalam agama Islam. Kemudian kata beliau, wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatah. Dan agama Islam ini menghasung pemeluknya untuk menempatkan setiap orang sesuai dengan kedudukan dia. Ada orang tua kita tempatkan dengan pemuliaan, dengan penghormatan, tidak bersikap kurang ajar kepadanya. Demikian pula anak-anak muda kita tempatkan sesuai posisinya, kita sayangi, kita bimbing, kita didik dengan baik, sehingga masing-masing orang mendapatkan apa yang layak dia dapatkan sesuai dengan kedudukan dan kondisi dia. Kemudian kata beliau, wala yatimu dzalika illa bima'rifatil huquq hatta tu'ta ahlaha. Dan semua ini tidak akan sempurna kecuali dengan mengenali dan mengetahui hak-hak sehingga bisa ditunaikan kepada pemiliknya. Wa min thamma harrarna hadhil kalimah fi bayanil muhim minal tilkal huquq. Sehingga kami menulis kitab ini, kata beliau, untuk menjelaskan poin-poin penting dari hak-hak tersebut. Liyaqumal abdu bima alima minha biqadril mustata', agar setiap hamba bisa menunaikan hak-hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wa yatalakhasu dzalika fi ma ya'ti. Dan apa yang kami tulis terangkum sebagaimana berikut. Jadi dalam kitab ini kita akan mengkaji, kita akan membaca, ada 10 hak yang akan beliau sampaikan, ada 10 hak yang wajib untuk kita tunaikan. Kata beliau, awalan hukukullah ta'ala. Yang pertama ada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib untuk kita tunaikan, hak pencipta kita. Tsaniyan hukukun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua hak Nabi, hak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tsalitsan hukukul walidain, hak kedua orang tua. Setelah hak Allah dan Rasulnya ada hak kedua orang tua yang paling wajib untuk kita tunaikan. Kemudian rabi'an hukukul aulad, ada hak anak-anak. Khamisan hukukul aqarib, ada hak kerabat keluarga, ya, terkait dengan hubungan keluarga, akan dijelaskan di dalam kitab ini dan akan kita baca insyaallah. Kemudian sadisan hukukuz zaujain, hak pasangan suami istri, juga akan dijelaskan di dalam kitab ini. Kemudian sabi'an hukukul wulad war ra'iyah, hak-hak penguasa, pemimpin dan rakyat yang dipimpin, juga akan kita bahas pada kitab ini. Thaminan hukukul jiran, hak-hak tetangga, juga akan dibahas. Tasi'an hukukul muslimina umuman, hak-hak kaum muslimin secara umum akan dijelaskan. Dan yang terakhir asyiran hukuku ghairil muslimin, hak-hak non muslim. Jadi dalam menunaikan hak ini, konsep keadilan dalam Islam tidak hanya berlaku antara seorang muslim dengan muslim yang lain, tapi juga diatur bagaimana bermuamalah, berinteraksi seorang muslim dengan orang non muslim, sehingga kita tidak bersikap serampangan, tidak bersikap ekstrim kanan, tidak pula bersikap ekstrim kiri, tapi kita berada di jalan yang tengah. Insyaallah akan dibahas di dalam kitab ini. Hadhihi hiyal huquq allati nuridu an natanawal syai'an minha bil bahts ala wajhil ikhtisar. Inilah hak-hak yang hendak kami sampaikan sebagiannya dari pembahasan hak-hak ini dengan sistematis penulisan yang ringkas. Artinya beliau di sini menyebutkan poin-poin pentingnya, tidak seluruhnya. Kemudian ma'asyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah hadis mengisahkan tentang dua orang sahabat Salman Al-Farisi dan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhumah.
Sahabat Salman dari kalangan Muhajirin, sahabat Abu Darda dari kalangan Ansor. Di awal-awal masa Islam, ketika sahabat hijrah ke kota Madinah, ada syariat yang namanya mu'akhah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan sahabat dari Muhajirin juga sahabat dari Ansor, sehingga ini juga menghibur sahabat Muhajirin yang hijrah meninggalkan tanah kelahirannya, meninggalkan keluarga dan hartanya, sehingga dipersaudarakan dengan sahabat dari kalangan Ansor. Persaudaraan di sini bukan dari sisi nasab, tapi memang ada syariatnya ketika itu, bahkan sampai masuk dalam hak waris. Ketika itu, ketika ada dua sahabat yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW, salah satunya meninggal, maka saudaranya bisa mewarisi yang lainnya. Syariat ketika itu. Nabi SAW mempersaudarakan sahabat Salman Al-Farisi dan sahabat Abu Darda radhiyallahu anhumah. Sahabat Abu Darda, sahabat yang begitu kencang, begitu kuat semangat dalam melakukan ibadah, termasuk ibadah-ibadah sunnah. Tetapi ada sedikit kekeliruan yang perlu diluruskan oleh saudaranya Salman Al-Farisi. Pada suatu hari sahabat Salman sebagai seorang saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah Abu Darda. Kisah ini dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Riyadhus Shalihin, hadis riwayat Sahih Al-Bukhari. Sahabat Salman Al-Farisi mendatangi rumah Abu Darda, diketok pintunya, diucapkan salam, tetapi yang keluar adalah istrinya Ummu Darda radhiyallahu anha. Salman bertemu dengan istrinya Abu Darda. Ketika itu belum turun syariat hijab, syariat untuk menutup aurat, menutup wajah. Sahabat Salman melihat istri dari Abu Darda ini, ya si Ummu Darda, dalam keadaan memakai pakaian yang usang, pakaian yang lusuh, yang tidak pantaslah dipakai oleh seorang istri. Maka sahabat Salman pun bertanya, "Kenapa keadaanmu seperti ini?" Kata Ummu Darda, "Saudaramu si Abu Darda, dia sudah tidak lagi butuh dengan dunia. Tidak lagi butuh dengan dunia. Dalam arti dia tidak lagi butuh dengan bini, tidak lagi butuh dengan harta benda. Fokusnya cuma ibadah terus." Itu. Jadi ketika Salman melihat ada sesuatu yang tidak wajar, maka Salman menunggu di rumah Abu Darda sampai tibalah Abu Darda kembali ke rumahnya. Melihat Salman datang, disiapkan makanan yang diantara sifat yang baik, menjamu tamu dengan baik. Ketika sahabat Abu Darda sudah menghidangkan makanan ke Salman, sahabat Abu Darda mengatakan, "Makanlah." Kata sahabat, "Makanlah, aku sedang puasa. Puasa sunnah," kata sahabat Abu Darda. Kata Salman ingin memberikan nasihat, memberikan pelajaran kepada Abu Darda. Kata beliau, "Saya tidak mau makan. Saya tidak mau makan sampai engkau juga ikut makan. Batalkan puasamu." Ya, karena sahabat Salman sudah bersikeras, maka Abu Darda pun mengalah. Dia batalkan puasa sunnahnya, dia ikut makan bersama Salman. Salman dikisahkan dalam hadis ini menginap di rumah Abu Darda. Di malam hari, keduanya tidur. Di awal malam, sahabat Abu Darda terbangun di awal malam untuk melakukan sholat malam. Salman yang mengetahui Abu Darda ingin sholat malam di awal malam, ditahan. Kaget dulu, tidur dulu. Sampai berlalu tengah malam, sahabat Abu Darda bangun lagi, nak sholat tahajud, sholat malam. Kata Salman, kaget dulu, tidur dulu. Baru ketika sepertiga malam yang terakhir, sahabat Salman yang bangun ke Abu Darda. Nah, sekarang baru sholat malam lah. Nah, di situ baru sahabat Salman radhiyallahu anhu memberikan nasihat. Kata beliau, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqahu." Sesungguhnya Allah, Rabbmu, memiliki hak atasmu dan dirimu sendiri juga memiliki hak atasmu, demikian pula istrimu, keluargamu juga memiliki hak atasmu. Sebuah pelajaran yang berharga dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Kemudian kisah ini disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kata Nabi, "Shadaqa Salman." Salman telah benar. Salman telah benar dalam menasihati sahabat Abu Darda. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran terkait memberikan hak. Masing-masing pihak, bahkan diri sendiri, punya hak. Tidak bisa kita fokus ibadah terus lalu meninggalkan hak orang lain, hak keluarga kita sendiri. Maka ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hak diri sendiri, kita seperti hak makan, hak minum, hak istirahat,
digunakan dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa diniatkan untuk sebagai ibadah makan dan minum dengan niat untuk menguatkan tubuh kita agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula istri kita berikan haknya dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla wa ala, baru kemudian hak yang lain, hak Allah juga kita tunaikan, kewajiban, hak-hak yang sunnah, sehingga masing-masing pihak diberikan hak sesuai dengan porsinya, tidak ada berat sebelah, tidak ada yang zalim kepada yang lainnya. Ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini terkait dengan hak Allah, hak Rasul dan seterusnya. Insyaallah kita akan kaji pada malam-malam berikutnya. Insyaallah tabaraka wa taala, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.